sudah banyak sekali sudah ada ya manual-manual melakukan regresi sederhana atau regresi berganda atau regresi yang lain ya. Baik online atau bahkan di softwarenya sendiri ya. Jadi kalau kalian download software itu lihat manual booknya ya, di situ kan terlampir di ini tuh di mana di manualnya di situ terlampir file PDF-nya ya. Bahkan bukan hanya PDF, itu sampai sudah guidance-nya sudah jelas sekali gitu ya. Guidance-nya sudah sampai jelas sekali. Misalnya ini Evius ya. Ini versi online-nya. Ini di sini terlihat dari mulai bagaimana demonstrasi ya, bagaimana menyajikan data ke Evius ya. Terus kemudian bagaimana melakukan estimasi gitu ya. Tes hipotesis ya. Juga bahkan equation-nya ya, modelnya itu bisa dimodifikasi ya dalam Evius ini ya. Jadi kalian harus mulai terbiasa dan mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang kalian sudah harus download ya. Mungkin ada versi gratisnya atau seperti apalah, terserah kalian ya. Evius ya atau SPSS ya atau bahkan Stata silahkan. Ya, di sini ada yang sudah download belum? Ada yang sudah download nggak? Sudah, Pak. Software econometric. Ada yang sudah download? Sudah, Pak. Sudah, Ada yang Pak. sudah belum? Belum? Sudah, Pak, Evius. Sudah. Siapa? Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Sudah, Pak. Nah, di Evius silahkan kalian cek ya. Cek apa itu? Manual guideline-nya ya. Manual guideline-nya. Karena itu formula-formula ekonometrik ada di situ ya. Formula-formula ekonometrika itu ada di situ ya. Dan kita tidak begini mestinya. Di sini kan menyajikan di Evius itu ya, R-square itu apa gitu ya, adjusted R-square itu apa. Nah, di belakang itu ada formulanya gitu ya. Standard error of regression gitu ya, sum square residual ya, SSR nanti kan kita bahas juga bagaimana mereka mengcompute ini ya, menghitung kriteria-kriteria dalam dalam estimasi itu ya, dalam estimasi itu, sehingga kalian nanti tidak akan salah salah formula gitu. Sebenarnya mudah sekali sebenarnya untuk bab 3 itu. Salah satu caranya sebenarnya kalau kalian melakukan regresi di Evius, tentu saja misalnya regresi ini ya, rumus regresinya di mana ya, silakan aja lihat di belakang gitu ya, di belakang di Evius-nya. Nanti kalian bisa modifikasi formula-formulanya dari Evius ya. Juga dari Stata ya, dari Stata ini atau SPSS ya, SPSS ini bisa kalian cek juga ya. Tapi langsung ke ininya saja, ke versi officialnya ya. Ini bahkan step by step-nya sudah ada di Stata ini. Ya, apapun softwarenya ya, yang penting kalian tahu di balik mereka mengestimasi, mengcompute itu, karena kadang-kadang berbeda ya, misalnya formula pembagi misalnya dalam adjusted R-square, misalkan apakah N minus K atau N minus K minus 1 gitu ya. Nah, kalian tuh harus bisa mendefine itu ya dari sumber aslinya. Gitu ya. Itu ide dari mulai sekarang nih, kalian harus bisa jangan latah gitu menerima dari sesuatu ya. Tapi juga harus tahu apa di balik software tersebut menyajikan komputasinya gitu ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke bahasan regresi. Baik, saya record dulu ya. Atau ini udah ada yang merecord ya? Belum? Belum, Pak, saya sudah record, Pak. Nanti share ke saya ya.
Kami ya. Baik, Pak. Biar gak usah ini. Oke, kita akan bahas sekarang regresi linear berganda ya. Yang disebut berganda ini bukan berarti ganda ya, bukan berarti dua sebenarnya variabelnya, tapi bisa lebih dari dua gitu ya. Kalau kemarin kita bahas simple linear regression berarti x-nya itu hanya satu ya, x-nya hanya satu. Nah sekarang x-nya lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi yang disebut regresi berganda tentu saja independen variabelnya atau eksperimental variabelnya lebih dari satu ya. Kalau kemarin analisa plottingnya kan mudah ya. Kalau x, y fungsi dari x kan plottingnya mudah. Nah kalau sekarang berarti x2, x3 ya tentu saja 4 dimensi ya, atau 3 dimensi gitu ya. Kalau 4 berarti ya 4 dimensi. Nah itu lebih susah lagi digambarkan ya secara grafik. Bisa sih di software misalnya di MATLAB ya. Bagaimana garis garis regresinya itu bisa terlihat ya dalam software itu bisa seperti itu. Nah, jadi regresi berganda itu kita meregresikan y itu terhadap x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn ya. Sampai berapa ya? Silahkan kalau kalian punya data banyak. Tapi hati-hati, kalau terlalu banyak X-nya juga, kalau data kita sedikit, nanti akan berpengaruh ke degree of freedom ya. Jadi kebebasan dalam melakukan estimasi. Estimasinya bisa dihitung, tetapi ini tidak efisien lagi gitu ya. Jadi nilai-nilai statistiknya itu kurang valid gitu ya, karena memang informasinya terlalu sedikit gitu ya. Itu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Contoh, kita punya fungsi linear ya. Kita punya fungsi linear, y adalah fungsi dari x1, x2, dan x3 ya. Di mana x1 ini adalah harga barang ya, harga barang x1 ya. X2 adalah harga barang x2 ya. X3 adalah misalnya pengeluaran iklan ya. Dan X3 adalah X4 jumlah penduduk dan seterusnya, saluran distribusi dan seterusnya ya. Nah, ini di sini asumsikan Y ini adalah jumlah barang yang diminta. Berarti ini kan fungsi permintaan ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana hubungan antara variabel-variabel X1 ya, hubungan causality ya. Ingat, kemarin kita bukan mendefine hubungan hanya keratan, tapi ini causality. Kita sudah tentukan dari X variabel sebelah kanan ini ke sebelah kiri, bagaimana hubungan causality-nya ya, bagaimana hubungan sebab akibatnya gitu ya. Nah, teknik estimasinya adalah sama ya, menggunakan kuadrat terkecil ya, ordinary least square ya, ordinary least square ya. Bagaimana caranya? Nah, ini agak lebih kompleks. Semakin banyak variabel ini akan semakin banyak lagi persamaan ya, dan tentu akan lebih kompleks kalau kita akan menghitung misalnya ya, ini 2 saja, ini akan lebih kompleks ya, 2 saja ini agak kompleks nih kita hitung, apalagi kalau 3 X-nya ya, atau 4 dan seterusnya. Tapi ya beruntung kita punya software ya, pendekatannya sistemnya lebih mudah matriks ya, tetapi ini kita asumsikan misalnya ya hanya X2 ya, Y adalah fungsi dari X1 dengan X2 ya. Terserah mau populasi atau sampel ya, biasanya kan sampel gitu ya. Kalau populasi kan kita tidak bisa mencacah semua observasi gitu kan. Tapi kan biasanya kita melakukan survei ya, sehingga ya inilah sampel gitu ya. Nah, rumusnya berbeda sedikit, tetapi secara umum adalah rumusnya itu sejalan lah, tapi agak beda sedikit ya. Tapi ya kalau kita sih mungkin pasti sampel ya, rata-rata ya, karena jarang sekali kita mencacah populasi. Oke. Persamaan estimasinya tentu saja kalau dalam regresi ya adalah y ya, yt adalah fungsi dari a plus b kali xt plus c kali x
X1T plus XC kali X2T plus U. Ya. U ini kemarin saya sampaikan ke kalian adalah apa? Segala sesuatu yang tidak terkontrol, ya, yang tidak terinclude dalam model ini. Ya. Ini ada deviasi dari data aktual dengan data predicted-nya, gitu ya. Ini kan predicted nih sampai X2 ini. YT A plus B X1 plus C X2 itu kan namanya predicted value, ya. Predicted value atau Y hat, ya. Y hat, Y topi, ya. Nah, sehingga U ini kan kalau kita dalam formulasi ini, ya, U ini akan sama dengan YT minus YT estimated, ya, atau Y hat ini, ya. Ya, orang ada yang sebutnya Y hat atau Y estimasi, ya. Nah, ini U. Nah, sama OLS itu adalah membuat delta UT, ya, UT kuadrat ini, ya, ini minimum, ya, minimum. Dengan cara apa? Tentu saja diminimumkan, ya. Kalau diminimumkan dalam kalau kita buat turunan pertamanya, ya, diturunkan terhadap apa? Ya, karena di sini ada A, ada B, ada C, tentu diturunkan terhadap A, diturunkan terhadap B, dan diturunkan terhadap C, ya. Sehingga kita akan memiliki 3 persamaan diferensial, ya. Apa itu? Turunan pertama DU, ya, D, ya, sigma UT kuadrat ini, ya, atau sum square residual ini, ya, terhadap A, ya, atau DU per DA, gitu ya, DU kuadrat per DA, itu harus sama dengan 0, kan, biar optimum, ya, biar minimum. Optimum kan bisa 2, bisa minimum atau maksimum. Dalam hal ini minimum, ya, kami minimum. Demikian pula diturunkan terhadap B, diturunkan terhadap C, itu harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita minimumkan fungsi ini, ya, fungsi ini nih, tentu akan sama dengan ini, ya, 2 kali sigma Y minus A plus BXT minus C X2. Ya, ini ini turunan pertamanya, ya. Kalau ini turunan pertamanya sama dengan 0, ya. Persamaan kedua diturunkan terhadap B sama, ya. Persamaan ketiga juga sama, diturunkan, ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi di atas itu, ya, kita dapati penyederhanaannya, ya, akan seperti ini, ya. Coba kalian, saya nggak usah ngajarin lagi ini, ya. Jadi prinsipnya adalah dari ketiga persamaan diferensial di atas, ya, akan memperoleh persamaan satu adalah sigma YT akan sama dengan N kali A. N itu jumlah sampel, ya, kali A. A itu berarti koefisien A ini konstanta, ya. N kali A plus B sigma XT, ya, plus C sigma X2T, gitu, ya. Dan juga untuk persamaan turunan UT kuadrat terhadap B, gitu, ya. Dan juga terhadap C, gitu, ya. Nah, diperoleh 3 persamaan ini, ya. Ya, kalau ada X-nya 3 berarti ada 4 ke bawah, ya. Kalau X-nya 4 berarti tentu saja ada 5 persamaan reduced form, gitu, ya. Nah, dari ketiga persamaan ini rumusnya akan diperoleh seperti ini, ya. Dihasilkan bahwa A itu adalah, ya, sigma YT per N, ini kan sebenarnya rata-rata, ya, rata-rata kan, minus B, ini juga rata-rata X, ya, ini rata-rata X, ini rata-rata Y, ini rata-rata X, dan ini X1, ini rata-rata X2. Jadi A itu adalah rata-rata Y minus B kali rata-rata X1 minus C kali rata-rata X2. Itu konstanta itu ini seperti itu, ya. Jadi konstanta itu kan yang masih masuk dalam sistem persamaan ini yang belum ini, ya. Jadi kan simply rata-rata Y minus rata-rata B kali rata-rata X kali B
minus rata-rata X2 kali C. Itu ya. Untuk A. Ya, ingat-ingat. Rumus A itu rumus konstantan seperti itu. Nah, rumus B ini diperoleh dari sama. Setelah memasukkan A ini, dimasukkan lagi ke persamaan di atas. Jadilah seperti ini ya. Jadilah bahwa B itu adalah sigma X Y kali X1T ya dikalikan ini sigma X2 kuadrat ya, X2 kuadrat minus sigma Y kali X2T kali X sigma X1 X2 T ya per ini ya sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat minus sigma X1 kali X2. Ini mudah saja sebenarnya. Kalian jangan bingung. Nanti kalau di Excel atau dalam table, ini akan terlihat ya. Masukkan saja nanti nilai-nilai ininya ya. Nah, ini langsung saya contoh ya. Kira-kira contohnya seperti ini. Misalnya Y itu adalah penjualan ya. Tadi penjualan adalah fungsi dari harga barang tersebut dan pengeluaran iklan ya perusahaan tersebut ya. X1-nya adalah harga, X2-nya adalah pengeluaran iklan. Semuanya dalam ini dalam rupiah ya, dalam rupiah. Nah, fungsinya adalah Y adalah fungsi dari A plus BX ya plus C X2 ya, BX1 plus C X2 plus UT ya. Nah, kita ingin meminimumkan kuadrat error di sini ya dengan OLS untuk menghasilkan bagaimana dugaan A, B dan C ya sehingga garisnya akan kita temukan garis regresinya gitu ya. Nah, dari fungsi ini ya sampai sini kan namanya Y hat ya. Dan Y hat ini adalah YT minus UT gitu ya. Ya. Y hat itu gambaran kita ya. Nah, masukkan Y, X dan X1 dan X2 dalam Excel misalnya. Atau silakanlah kalian manual juga bisa. Kalau dulu waktu saya kuliah S1, ujiannya seperti ini ya. Disajikan data Y, X1, X2. Coba hitung A, B gitu ya. Juga R square sampai sana ya. Ya gampang. Ini tinggal masukkan saja. Ya 180 terus sana kita hitung dulu di bawahnya. Kalau di Excel kan mudah nih. Kita sigmakan saja ini kan. Bawah ini sigmanya. Ini semua disigmakan. Ya, X1 sigmanya berapa ya? Totalnya. Ya, X2 totalnya berapa ya. Nah, kalau ketemu sigma kan kelihatan juga nanti rata-ratanya ya. Oke. Y kuadrat kuadratkan ya. X1 kuadrat kuadratkan ya. X2 kuadrat kuadratkan. X1 kali Y ya. Ya tentu saja 40 kali 180 ya. X2 kali Y 6 kali 180. X1 kali X2 40 kali 6 140 dan seterusnya ke bawah. Lalu setelah ketemu ya X kuadrat gitu ya dan sampai Y kuadrat, X kuadrat dan seterusnya sampai X1 X2 sigmakan ke bawah ya. Sigmakan ke bawah. Nah, lalu buat termnya sigma Y tentu saja adalah ini ya. Sigma X1 yang kita perlukan ini ya, nilai-nilai sigma ini ya. Nilai-nilai sigma ini ya yang kita perlukan. Jadi kalau kebayang kalau manual salah hitung saja, salah satu saja hitungnya di sini, ya tentu akan merubah semuanya. Bahkan nilai estimasi sepertinya akan berbeda gitu ya. Secara nilainya yang mestinya misalnya bulat ternyata nggak bulat gitu ya. Jadi hati-hati ya menghitung ini kalau kalian misalnya ada soal manual gitu ya. Ya. Lalu setelah kita ketemu nilai-nilai ini, masukkan kita ke persamaan di atas ya yang ada 3 persamaan di atas ya. Di mana delta Y adalah sigma Y adalah N kali A. N itu apa? N berapa di sini N? Ada berapa N-nya di sini? Akbar. Ada berapa akbar N-nya? Ada akbar enggak? Akbar ada berapa N-nya di sini? Akbar mana akbar nih? Loh.
Punten Bapak, Akbar atau Abrar Bapak? Oh, Abrar ya, Akbar. Abrar Bapak. Abrar, oke. Punten. Iya. Ya. Berapa N-nya sini? N-nya ada berapa? 12 Bapak. Mana? Ini ya. 1, 2, Iya. 3, 4, 5. Ini kan karena apa? Bukan di total semua ya, tapi 12. Terserah kalau datanya ini tahun berarti series ya. Kalau ini datanya cross section berarti individunya ya, individunya. Nah, ini datanya mungkin sepertinya tahun ya, karena ini penjualan tahun bersangkutan ya. Oke, N-nya 12. Di sini sudah ada 12 ya. Nah, masukkan data-data ini ya ke dalam persamaan di atas. Ketemulah ini ya. 3577 sama dengan 12A ya plus B ya. Belum ada B-nya kan yang kita akan hitung. Ya. B sigma X1 T. Berarti mana? Ini ya, 340 plus sigma X2 T berarti C kali 128 dan seterusnya ya. Diketemukanlah 3 persamaan ini. Bagaimana cara menentukan A, B, dan C? Ya tentu saja harus di-solve satu-satu. Ya, tidak bisa kalau hanya regresi sederhana kan langsung bisa hanya 2 persamaan kan kelihatan langsung. Nah, berarti harus satu-satu. Ini persamaan 1, 2, 3 gitu ya, atau di sini 13, 14, 15. Tentu saja kita harus solusinya antara 13 dan 14 gitu ya. Lalu 13 dan 15 lalu selesai ya. Lalu sisanya dimasukkan. Gitu ya. Nah, ini kasus memasukkan 13, 14 ya, persamaan 1 dan 2 dimasukkan ya, lalu dikalikan jumlah tertentu sehingga ini akan apa? Nah, ini dikalikan 28, sekian gitu ya. Sehingga nanti akan habis gitu ya. Akan habis biar A-nya habis nih. Benar nggak? Kalau dikurangi kan nanti 340-nya habis nih ya. Ini kan sama saja berapa ini? 340 kali 12 ya. Biar sama gitu ya. Ya, atau 340 per 12 ya, 28, sekian. Biar nanti A-nya akan sama. Nanti dikurangi tentu akan 0 ya. Sehingga yang tersisa adalah B dan C dengan konstanta ya. Nah, diperoleh ini persamaan misalnya 16 ya. Juga setelah itu antara 14 dan 15 misalnya ya. 14 15 ya. Nah, ini dihilangkan juga. Mau apa yang dihilangkan? Ya A, berarti kan hilangkan A ya. Ya, berarti 128 dibagi 12, 10,667 gitu ya. Itu habis A-nya, ini dapat 2 persamaan. Setelah itu, setelah dapat, berarti kan yang tadi kita dapat pertama dengan yang kedua, kita gabungkan lagi, ya, sehingga akan dapat, misalnya ini kita hilangkan B-nya, gitu ya, akan kita dapat pertama C dulu, ya, C dulu. C akan sama dengan minus 79 per minus 56 sekian gitu ya, dapatlah 1,404. Nah, ini estimasi C. C dapat, masukkan lagi ke apapun ya, yang sudah ini, bisa masuk ke yang tadi, sehingga dapatlah B adalah minus 8,74 ya. A-nya, masukkan lagi ke yang awal ya, sehingga akan dapat 529,79. Nah, itu cara menghitungnya. Mudah ya. Ya, kalau 4 ya silakan, kalian punya 4 persamaan ya, satu-satu tuh. Ya. Kalau dalam Excel kan mudah juga ya. Ini kan kalau di Excel kan kalian tidak bakal keliru hitung ya. Mungkin nanti bisa kasih PR atau apalah. Kalian nanti punya data ini, hitung di Excel ya. Dapatlah sigma. Walaupun Excel sendiri sekarang sudah seperti eViews ya. Sudah seperti eViews, bisa melakukan regresi, ada add-on-nya ya, ada add-on-nya di Excel, itu harus diinstal lagi sih. Harus diinstal lagi add-on-nya ya. Oke. Nah, itu sampai cara menghitung parameternya. Ada pertanyaan nggak? Cara menghitung parameter? Udah ya? Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Kayaknya sudah ya, di pelajaran statistik juga mungkin sudah ya. Ya.
alternatif yang lain sebenarnya banyak ya. Alternatif yang lain silahkan ya. Alternatif yang lain itu ini sebenarnya lebih mudah formulanya. Kalau alternatif yang lain, ini kan X, Y-nya itu X besar, Y besar itu ya. X besar, Y besar gitu ya. Nah, ini kan data asalnya gitu kan. Kalau ini data asal. Nah, kita juga bisa reformulasi ya bisa lebih mudah, bisa terserah sih. Kalau saya ya sama saja sih. Kalau ini data asalnya kita langsung, tapi bisa juga kita masukkan data asal itu ya deviasinya terhadap rata-rata gitu ya. Deviasinya terhadap rata-rata. Apa ini? Nah, deviasi terhadap rata-rata Y ya. Jadi Y ini Y kecil ya. Itu adalah data ini tuh apa? Adalah Y ya. Adalah Y 180 ini minus 3577 ya. Ya. Nah, ini ya. Ini 118, sekian dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini 196 kurangi dan seterusnya ini ya. Ini juga 40 kurangi 340, 38 kurangi 340. 6 kurangi 128, 5 kurangi 108. Inilah dapatnya Y kecil, X kecil, Y kecil gitu ya. Nah, memang agak kompleks di dalam menghitung Y kecil, X kecil, Y kecilnya, tetapi dalam perhitung selanjutnya lebih mudah ya. Karena formulanya akan lebih sederhana gitu ya. Formulanya akan lebih sederhana ya. Sama ini juga delta Y kecil tentu saja akan sama dengan 0 karena kalau dijumlahkan semua kan jarak ke ini kan pasti akan 0 ya jaraknya ya. Demikian buat X kecil sigmanya itu pasti 0. X2 itu pasti akan sama dengan 0. Nah, karena sigma ini 0, nah makanya nanti formulanya lebih sederhana gitu ya. Itu idenya. Jadi sebenarnya rumus ini menolkan sigma ini sehingga formulanya akan lebih sederhana. Rumusnya seperti ini ya. B itu adalah fungsi ya ini nggak sederhana juga ya. Y kecil X sigma Y kecil X T ya dikali sigma X2 kecil ya. Ini kalau kecil semua, kalau besar semua ya. Minus YT ini Y kecil X2T ya sigmanya, lalu sigma X kecil X1 X2 ya per X1 kuadrat dan seterusnya ya. Kalian bisa baca ini. Nah, ini langsung ya, kalau ini sudah bisa langsung. Jadi tidak dengan formulasi yang kayak tadi tuh modifikasi persamaan ya di atas itu. Jadi solusinya bisa instan karena dengan sigma ini kita bisa langsung ketemu B ya. Bisa ketemu B, kalau sudah ketemu B tentu ketemu C dan ketemu A ya. Ya, ketemu A terakhir itu ya. Nah, itu akan sama hasilnya ya, akan sama hasilnya. Ya. Jadi kalian nih harus bersyukur ya. Harus bersyukur, harus ya bisa ya bukan bersyukur, berterima kasih lah pada Gauss ya. Gauss ini seorang statistikawan ya. Seorang statistikawan, seorang matematikawan, juga seorang ekonometrician ya. Gauss ini orang Göttingen loh ya. Jadi saya dulu S3 di Göttingen gitu ya. Dan ini makam Gauss ini ada di sana ya. Jadi Gauss ini orang Jerman ya, orang Jerman. Makanya kalau di Göttingen itu ada perayaan Gauss Day ya. Gauss Day itu kalau orang statistik bilang Departemen Statistik sana bilang statistik welcome home statistik gitu ya. Statistik itu ya di sinilah. Ekonometrika itu awalnya di sana. Ya. Semenjak Gauss itu memformulasikan bagaimana cara menghitung garis regresi di atas ya dengan teknik
meminimisasi deviasi ya, meminimisasi errornya ya. Ada pertanyaan nih sebelum saya ini agak batuk juga nih. Ada pertanyaan? Siapa? Pak, bukan Ya. izin bertanya sih, kalau boleh enggak? tahu ini modul yang Bapak pakai bisa didapatkan dari mana ya Pak? Bisa nanti saya share ya. Oke, makasih Kak. Tenang, untuk ilmu mah nggak bakal pelit ya. Tapi saya ini challenge kalian ya. Kalian tuh, saya tuh waktu usia kalian tuh baca buku loh, ya. Karena zaman dulu belum ada PPT ya, adanya OHP, ya, adanya OHP, ya. Dan dosen saat itu tidak instan gitu memberinya ya. Tapi kalian harus baca bukunya. Kalau di buku kan bisa kelihatan tuh flowing-nya gitu ya. Terus dari mana rumus ini berasal gitu kan. Coba saya kan share ke kalian ya buku apa Gujarati ya. Nah, Gujarati itu ada referensinya. Nah, itu termasuk Gauss di situ ya, ada di situ. Jadi biar kalian tahu horizon gitu ya. Tidak harus dibaca wah ininya apa gitu ya, tapi kira-kira idenya itu seperti apa gitu Pak. Bagaimana orang itu bisa memperoleh formula ini dari mana gitu dan filosofinya seperti apa, kegunaannya dan seterusnya. Di situ juga banyak sekali contoh-contoh kasus ya di dalam buku Gujarati itu ya. Dan bisa jadi ujian itu bisa jadi contoh-contohnya dari sana gitu ya. Jadi kalian harus bisa baca buku itu ya. Bahkan kalau kalian cari itu di download tuh bisa ya, ada solusinya gitu ya. Persamaan apa yang di Gujarati itu ada solusi dari pertanyaan-pertanyaan di sana ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi banyak ya yang bisa kalian baca tuh. Oh, maaf, Termasuk nih kalau kalian dalam skripsi ya, dalam skripsi itu misalnya kalian menggunakan regresi berganda misalnya ya, ya rujuklah bukunya ya, textbooknya. Jadi jangan penelitian sebelumnya ya, kan kita udah tahu dia sudah ada modifikasi atau apa. Jadi jangan, kita itu harus punya secara intelektual ya, intellectual skepticism ya, terutama kepada orang-orang yang mengambil dari sumber asalnya ya. Nah, kalau kita sudah punya referensi dari sumber asal ya langsung merujuk ke sana ya. Kita bukan percaya atau tidak percaya ini, tapi kan ya tentu yang lebih bagus adalah merujuk kepada textbook asli ya, textbook asli. Karena bukan salah, ini kan misalnya kalian nih formulanya langsung diambil dari penelitian sebelumnya, padahal itu sudah ada modifikasi misalnya. Ya, modifikasi sesuai dengan konteks penelitian tersebut. Nah, diambil kan salah nanti. Ya. Ya. Jadi budaya baca buku ini tetap harus berjalan ya di generasi. Ya, saya tahulah generasi kalian adalah generasi video gitu ya. Generasi instan, tetapi karena kalian adalah manusia akademik gitu ya, buku itu harus dibaca. Justru itu adalah justru sebagai motivasi kalian sekarang itu buku bisa lebih mudah dicari gitu kan. Ada versi ada versi e-booknya gitu ya, ada versi yang dan murah gitu. Kalau zaman dulu saya itu kalau ke perpustakaan ya di perpustakaan lama, pinjam dulu berapa lama gitu kan. Cari jurnal aja harus ke BI dulu karena misalnya di store itu hanya ada yang langganan itu Bank Indonesia di perpustakaannya gitu ya. Nah, budaya-budaya seperti itu jangan sampai hilang ya. Bahasa sekarang kan al ilmu nurun ya, bayaran naik gitu ya. Ilmunya nurun itu maksudnya bukan ilmu cahaya, ilmunya menurun gitu. Jadi kalian nggak belajar, nggak kayak dosen-dosen kalian lagi gitu ya. Zaman dulu diperoleh dengan kerja keras gitu ya. Sekarang budaya instan sehingga nanti filosofinya tidak akan kalian pahami gitu ya. Itu sebagai motivasi kalian ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Bapak, maaf. Ya. Siapa? Dimas. Ya, sebenarnya saya udah ngasih pertanyaan di chat box, tapi mungkin saya bisa bacakan kembali terkait dengan penggunaan metode yang barusan dijelaskan Pak, yang data
yang datanya minus sigma Y tersebut kayak gitu. Untuk yang metode alternatif tersebut, apakah bisa diimplementasikan di semua data atau hanya di data-data tertentu saja, Pak? Sama semua, ya. Semua ya? Ini sebenarnya lihat kalau di formula awal ya, lihat di bawahnya ya. Ini kan masih ada ini nih. Ini ya. Nah, ada formula-formula yang besar ya. Nah, ini nih. Ada X bar, Y bar gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya dikurangi dari rata-rata. Nah, kalau yang di kecil ini ya, yang kecil ini sigma Y-nya ya. Ini kan sigma Y dan sigma kecil ya. Sigma Y kecil, sigma Y kecil, sigma X. Ini kan 0. Jadi kan makanya rumusnya bisa langsung gitu ya. Bisa langsung tanpa modifikasi persamaan di atas gitu ya. Itu idenya. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya sebenarnya secara efisiensi ya. Kalau efisiensi di sini adalah kita bisa langsung dari data asal masukkan saja kan, ketemu ini. Tetapi kita punya challenge di mana? Di modifikasi persamaan ini ya. Jadi tidak langsung karena persamaan ini harus solusinya harus diselesaikan satu-satu ya. Kalau 3 lebih kompleks lagi. Nah, kalau di sini memang challenge-nya di data ini harus kita kurangi dulu semua data ini dengan data ininya ya, dengan data rata-ratanya gitu kan. Dideviasi dari ininya gitu ya. Tetapi selanjutnya akan lebih mudah gitu ya. Selanjutnya akan lebih mudah. Itu saja sebenarnya. Sama saja ini pekerjaan orang matematik gitu ya, untuk kerjaan Gauss juga sebenarnya. Bisa silahkan data asal langsung masuk, formulanya akan lebih kompleks setelahnya, gitu ya. Ya ini kan sama pelajaran hidup juga nih. Data yang bawah ya, kalau ingin keras hidup atau kalau ingin hidup kita lunak nanti harus kita keraskan dulu sekarang, gitu ya. Benar nggak? Kalau ingin keras hidup kita nanti ya lunak-lunak saja sekarang, gitu kan. Nah, yang awal mungkin keras lunak dulu, gitu kan. Tapi keras di akhir ketika ini kan. Tapi yang bawah memang keras gitu kan. Kita harus menghitung Y kecil, X kecil ya. Tetapi selanjutnya akan lebih mudah. Ya. Itu hanya cara saja, tergantung preferensi kalian. Apakah kalian ingin punya ya ada risiko dua-duanya ya. Risiko yang di awal tuh risikonya nanti di belakangnya ya. Kalau yang ya kalau datanya kalau datanya X-nya lebih dari 3, mungkin lebih efisien yang bawah ya, yang Y kecil, X kecil kan, lebih efisien itu ya, karena persamaannya kan tidak banyak gitu kan. Tetapi kalau datanya X-nya hanya 2, mungkin yang atas lebih minimal risikonya gitu ya, karena kita tidak harus mendeviatkan masing-masing X dengan sum square-nya ya. Itu Dimas. Terima kasih, Pak. Ya, saya buka lagi pertanyaan. Oke, kita sekarang berlanjut ke koefisien, mungkin korelasi sudah ya kemarin ya, koefisien determinasi ya, atau R square ya, R square. Tapi di sini ya ini simpel saja sebenarnya. Tapi kalau dalam ekonometrik sebenarnya ini hanya standar saja. Kalau regresi sederhana X-nya cuma 1, biasanya lambangnya R-nya R square kecil gitu ya. R-nya R kecil. Nah, kalau lebih dari 1, lambangnya itu R square besar ya. Tetapi sebenarnya dalam konteksnya tidak ya, semuanya sama sebenarnya. Ya, bagaimana cara menghitung R square? Kemarin sudah dibahas belum oleh Bu Ranti? Kalau sudah biasa, saya akan skip nih. Nah, baik, saya asumsikan belum ya. Jadi R square itu dihitung bukan
bukan estimasi ya. Kalau R-square ini di belakang estimasi ya. Nanti ada R-square, ada ANOVA, ada apa standar error gitu ya. Ada lagi tes statistik atau teh hitung gitu ya. Ini untuk menguji model itu bagus ya, sahih, dan juga untuk melihat signifikansinya seperti apa sehingga kita bisa tarik kesimpulan. Ya. Yang atas kita hanya melihat estimasinya ya, nilai-nilai A, X A, B gitu ya. A, B1, B2 gitu ya. Tetapi apakah itu sahih atau apakah kita bisa tarik kesimpulan dari sana ya? Apakah ini signifikan atau tidak gitu ya? Itu hal yang berbeda. Atau modelnya sendiri, apakah model tadi X1, X2 itu bisa merepresentasikan kenyataan ya, variasi dari Y sendiri. Apakah model persamaan apa tadi? Penjualan mobil itu betul harus hanya diwakili oleh harga mobil tersebut dengan harga apa iklannya atau RMB-nya. Apakah ada variabel yang lain gitu kan? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas. Apa pendekatannya? Nah, salah satunya adalah pendekatan R-square ya. Ingat, R-square itu hanya salah satu ya. Hanya salah satu indikator yang bisa kita peroleh untuk menguji model itu kuat atau tidak. Ya, kuat. Variasi model itu bisa merepresentasikan keseluruhan variasi Y atau tidak. Ya. Coba saya tanya sekarang, kalau variasi satu variabel itu diambil dari apa? Coba, ini ada Lutfi, Nurjana. Variasi itu dari, variasi itu apa sih? Variasi? Variasi? Apa, Nurjana? Lutfi, Nurjana, coba. Variasi itu apa sih? Iya, Pak. Variasi itu apa? Variasi itu apa? Ragam gitu bukan, Pak? Ragam. Ragam ya, ragam. Berarti varians yaitu bahasa Indonesianya ya, variasi itu ragam. Tapi saya tanya bukan hanya sebatas itu. Jadi variasi keragaman gitu kan? Variasi itu keragaman ya, atau varians, keragaman dari Y. Kalau keragaman dari Y itu dihitung dari apa? Biasanya ragam itu apa? Ya biasanya dikalikan sum square-nya ya, sum square-nya ya. Jadi ragam itu varians itu untuk menghitung varian itu dari sum square-nya ya, dari sum square-nya, dari kuadratnya ya, dari kuadrat Y. Jadi kuadrat Y ya, coba kalau fungsi tadi di kuadrat Y itu harus betul gak nih kuadrat Y ini direpresentasikan oleh apa? Oleh model-model yang ada di sana. Berarti kalau kuadrat Y, kalau fungsi ini di misalnya Y-nya kuadrat, ya, Y-nya kuadrat nih di sini. Nah ini Y-nya kuadrat. Ya kalau semuanya dikuadratkan, A kuadrat plus apa? Dikuadratkan ini. Jadi kalikan saja ya. Nah itu ragam. Jadi ragam itu sebenarnya gini. Apakah keragaman Y itu kan data yang akan kita prediksi gitu ya, itu diwakili oleh model yang kita diwakili oleh semua variabel yang ada dalam model tersebut, atau masih ada variasi yang lain ya pasti ya oleh error ada, atau jangan-jangan Y itu tidak hanya oleh X1, X2, ada variabel yang lain yang belum dimasukkan. Nah, itu namanya koefisien determinasi itu ya, atau sini namanya R-square gitu ya. Di R-square ya. R-square itu sebenarnya simply adalah untuk Untuk melihat apakah model keragaman model itu bisa merepresentasikan keragaman dari data Y-nya. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Nah, rumusnya, nah ini lihat. Di variasi itu kan tentu saja
ini kan model nih Y Y estimated ya atau Y hat minus Y bar gitu kan, rata-rata Y ya, rata-rata Y ya. Nah ini kan apakah ini bisa merepresentasikan keragaman Y ini ya. Jadi keragaman model apakah bisa merepresentasikan dan berapa persen gitu ya? Berapa persen? Ya. Ini kan model nih. Ini modelnya, datanya. Ini estimatifnya. Ya. Simply seperti itu. Udah kan? Ya. Nah, ini dari mana? Ya, ini namanya Y bar ini ya. Ini namanya estimated sum square ya. Estimated sum square. Estimated itu estimasi sum square ya, jumlah kuadrat regresi ya. Kalau bahasa Indonesia jumlah kuadrat regresi atau JKR ya. Ya, JKR, jumlah kuadrat regresi atau jumlah kuadrat estimasi. Gitu ya. Nah, dibandingkan dengan total sum square. Total sum square itu apa? Ya ini. Ya, total sum square dari keragaman Y. Itu ya. Ya atau ini kan sama saja. Ini kan hanya estimasi dengan total. Selain ini kan ada namanya error ya, error sum square ya, atau residual sum square ya. Makanya biar beda, bukan error sum square, kita namanya residual sum square ya. Residual sum square ini RSS. Nah, ini kan pasti 100% nih. Ya. Ini 100% ya. Ini kan pasti 100%, keragamannya kan kita anggap sebagai 100% gitu ya. Nah, ini berapa persennya gitu kan? Ini berapa persennya? Ya, jadi nilainya adalah 0 sampai 1 atau bilangan persen gitu ya, 98%, 97% ya. Ya ini kan sama saja dengan 1 minus RSS per TSS ya, residual sum square per total sum square. Jelas ya? Mudah. Ya. Nah, dari mana data ini? Ini sudah kelihatan nih. Ini sebenarnya kalau kita sudah ketemu ini kan langsung saja. Ya. Coba, Y hat ini dari mana kira-kira? Saya tanya nih, Gary, Y hat itu dari mana? Y hat itu dari mana? Y hat itu dari mana? Gary. Iya, Pak. Y hat itu dari mana? Y estimate itu dari mana? Coba. Kita sudah peroleh hasil estimasinya. Y hat itu apa? Y estimate itu apa? Yang Y sebelah kiri ini bukan, Pak. Bukan, ini Y. Ini Y awal. Y hat itu apa? Y hat. Coba. Y hat itu apa? Y hat itu apa? Kita udah ketemu belum kemarin nih hasilnya nih. Nah, hasilnya ini. A 529 plus minus B 7,04X plus 1,404 X2 gitu ya. Nah, Y hat itu apa? Y hat itu Y dugaan bukan, Pak? Ya, Y dugaan itu apa? Y dugaan tuh yang model regresi ditotalin semuanya. Ya, jadi Y dugaan itu masukkan lagi semua data ini ya. Kan estimasinya itu loh. Ya, masukkan lagi A-nya berapa tadi? 8, minus ini ya. 529 ya. Plus minus berarti ya. Minus 8,704 dikali. Ya ini ya. 40. Dikali modelnya, Pak. Ya, kali 40 ya. Jadi kalau kita buat lagi di sini nih, Y hat nih, di sini Y hat, di sini ya, setelah ini Y hat kelihatan ya. Y hat. Ya. Y hat. Ya. Y hat. Adalah apa? Ya, dikalikan saja model yang kita peroleh tadi ya. Di sini. Ya, Y hat itu estimasi itu kali data-data hasilnya, asalnya ya. Data-data asalnya ya. Nah, ini namanya Y hat. Nah, kalau demikian pula data yang kedua ya. Series data yang kedua, series data yang ketiga dan seterusnya ya. Inilah namanya Y hat. Paham? Paham, Pak. Siap. Ya. Nah, kalau dari mana E? Bisa nggak kelihatan E? Bisa nggak kelihatan? Nggak bisa, Pak. Bisa dong. Apa?
Bisa nggak? Coba, itu dari mana coba? Nur Amalina. Nur Amalina, itu dari mana? Hah? Itu dari mana? Biar kalian tahu nih. Siapa Nur Amalina? Ya, Pak. Hah? Belum tahu, Pak, saya. Mana Nur Amalina? Oh, Ya, Pak. ada nggak Nur Amalina nih? Ada, Pak. Ya, apa? Coba. Kalau error dari mana? Kalau error di sini dapat dari mana? Setelah kita dapat estimasinya, error itu dari mana? Kata Gary kan, Y hat itu tadi ya, estimasi kita dikalikan lagi dengan masing-masing ini ya. Masing-masing ini dapatlah di sini kita punya kolom Y hat. Nah, kalau error dari mana? Error apa rumusnya? Error apa rumusnya? Error itu apa? Atau residual itu apa? Siapa? Nur Amalina. Halo? Rizka Nauli. Ya, Pak. Gimana? Hah? Halo? 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 Nggak ada nih. Ini absennya bener kan nih? Nabila. Halo? Nabila. Ya, dari mana? Error itu dari mana? Kita sudah punya data Y hat-nya ya, YE-nya. Error itu dari mana? Rumusnya error itu apa? Y aktual kurangi Y dugaan. Paham? Berarti apa? 180 ya dikurangi tadi yang dugaan tadi ya. Paham ya? Ya. Demikian pula datang kedua 196 dikurangi yang dugaannya gitu ya. Dugaan itu apa? Tadi koefisien itu dikalikan dengan data aslinya itu ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga kan kelihatan di sini. Coba E-nya kita kelihatan. Lalu E kuadratkan, dikuadratkan sini. Error dikuadratkan dari data error dikuadratkan. Nah, ketemu di bawah sum square error ya. Jelas ya? Ketemu sum square error. Jelas ya? Jadi R square itu ya, R square itu saja sebenarnya. Gampang kan? Ya. TSS dari mana? Ya, hitung saja hitung saja ESS pendekatannya ya, bisa ESS per TSS ya. Berarti kan ini kurangi ini kuadratkan gitu ya. Disigmakan ke bawah ya. Bisa juga 1 per RSS dengan TSS. Bilangan ketemu bilangan tertentu, misalnya 0,97. Ya, artinya apa? Kalau 97 artinya apa? Kalau 97% artinya apa? Wahyudin. Kalau 97 artinya apa? 67% apa? Iya, Pak, gimana, Pak? Misalnya ketemu di sini R square itu 97% atau 0,97. Artinya apa? Berarti faktornya itu bisa dijelaskan dalam model. Apa faktor apa? Penjualan tadi. Faktor apa? Kita lagi bahas apa ini? Lagi bahas apa? R square kan, Pak, error. Errornya? Iya. Itu kan bahas error. Ya, error. Berarti ada sekitar 3% yang tidak dapat dijelaskan di dalam model gitu, Pak. Ya, itu jangan penjelasan dari deviatnya. 97% itu apa?
nilai R square ya? Ya, apa artinya? Artinya berarti 97% dapat dijelaskan gitu Pak di dalam model. Ya apa? 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 Jelaskan apa? Coba kasih jelas dong. Hah? Apa? Itu kan ada tuh. Itu ada tuh. Ya. Kalau 1 berarti 100% variasi. Ya. Variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh garis regresi. Ya. Terus bisa juga seperti ini. Tapi jarang 100%. Berarti gue punya error dong. Buat apa gak ada error? Belajar ekonometrik. Dan mustahil ya. Dalam realita gak ada error ya. Nah ini contoh saja. Kalau 1 berarti 100% ya. Nah makanya saya tanya tadi 97%. Artinya apa? 97% variabel terikat itu ya atau Y ya. Variasi dari Y itu kan. Ini kan? Ya, total variasi dari Y gitu ya. Ya, dapat dijelaskan oleh garis regresi. Garis regresi itu apa? Ya semua variasi dalam model, betul nggak? Oleh X1 dan X2. Jelas ya? Ya ini kan sama saja ini. Ya. Seberapa kuat nih variasi model yang kita punya ini menjelaskan keseluruhan variasi variabel dependennya. Jelas ya? Iya. Coba balik lagi. Rahmanim Tias. Coba. 95% artinya apa? 95% artinya apa? Mana Rahmanim Tias ada gak nih? Halo? 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 Ini saya udah unmute. Rahmanim Tias ada nggak? Halo? Halo? Oh, nggak ada nih. Iya, Pak. Ya, apa artinya coba? 90%, 95% apa artinya? Berarti 95% total variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh garis variabel gitu, Pak. Ya, oleh garis variabelnya apa di sini? Oleh apa? Oleh X1 dan X2. Garis variabel itu kan? Pak. Ya, Iya, Pak. oleh X1 dan garis model gitulah. Judulnya model berarti kan? Estimated sum square itu kan kuadrat dari modelnya, enggak? Itu ya. Jadi simply seperti itu. Kalau kita sudah punya bilangan tadi ya, tinggal kita langsung saja tanggung. Sudah punya prediksinya, masukkan lagi, dapatlah data Y hat atau Y estimated ya. Lalu kita kurangkan data asal Y itu dengan Y estimated, dapatlah error. Error ini kemudian kuadratkan, lalu sigma errornya gitu ya. Sigma error square-nya ya, itulah namanya residual sum square ya. Juga sigma-sigma yang lain. Jelas ya? Udah ketemu R square ya. Nah, ini korelasi sudah kalian bahas kemarin. Nah, mana? Udah masih kita lanjut atau gimana nih? Jelas ya? Nah, di samping R square, kita juga bisa cari adalah standar error ya. Nah, ini nih persamaannya ya, bahwa TSS itu adalah sama dengan, TSS itu apa? Ini ya, TSS itu delta sigma YT kuadrat ya, TSS itu, keragamaan Y ya. Ini akan sama dengan ESS plus per RSS ya, plus RSS ya, estimated sum square, residual sum square ya. ESS sendiri adalah ya Y ya. Ini terserah, kalau ESS itu bisa Y minus Y hat atau sebaliknya, sama saja kalau dikuadratkan ya. Kalau dikuadratkan akan sama saja ya. Akan sama saja ya. Jadi kenapa sih dikuadratkan gitu ya. Nah ini kuadrat itu
biar semuanya equal gitu, mau negatif atau positif ya. Kita tidak concern ke sana, yang kita concern adalah jaraknya ya. Nah, jarak either -2 atau +2 dari data apa? Dari garisnya itu sama saja ya. Itu ada deviasi gitu ya. Ini namanya SS ya. Gitu ya. Nah, ketemulah ini error ya, residual sum square. Ini RSS itu ya, residual sum square ya. Y minus Y dugaan ya. Ketemulah Y sigma UT kuadrat gitu ya. Nah, ketemulah TSS berapa, RSS-nya berapa, lalu kita ketemulah R square ya, 0,91 atau 91%. Nah, di samping R square kita juga bisa melihat standar error. Buat apa lagi nih? Coba. Buat apa lagi nih standar error nih? Standard error of estimation. Buat apa lagi nih? Udah puyeng kita juga ya. Ini R square. Ini ada standard error lagi. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencari signifikansi. Ya. Kalau tadi kan hanya variasi, hanya kita cari apakah ini itu kuat gitu ya. Model ini bisa merepresentasikan variasi dari keseluruhan variasi Y gitu ya. Nah, ini gunanya akan uji error ini ya, gunanya adalah untuk melihat nanti signifikansinya. Jadi ujungnya nanti F statistik ya dengan T statistik. Kemarin Bu Ranti mungkin sudah bahas. F statistik itu apa? Uji keseluruhan ya. Uji keseluruhan modelnya ya. ANOVA-nya gitu ya. Nah, kalau tes statistik adalah uji parsialnya ya. Jadi uji parsial itu simply menguji apakah nilai A itu signifikan secara statistik. Nilai B itu apakah signifikan secara statistik. Nilai C ya, C kecil tadi ya, estimasinya itu signifikan secara statistik. Paham ya? Jadi ke sana. Nah, kalau uji F, uji keseluruhan artinya apa? Apakah model ini nih, apakah model yang direpresentasikan oleh X1, X2 ini secara keseluruhan itu berpengaruh ya atau mempengaruhi Y. Tanpa kita tahu mana yang berpengaruh atau mana tidak berpengaruh gitu ya. Jadi kalau uji F signifikan itu, jadi sebenarnya uji F dulu ya. Kalau uji F signifikan artinya ada salah satu dari X1 atau X2 yang signifikan mempengaruhi atau dua-duanya ya. Kalau uji F signifikan artinya apa? Ada salah satu dari X1 atau X2 yang atau dua-duanya yang mempengaruhi Y. Paham? Itu uji F namanya. Ya. Nah, kalau uji T artinya apa? Entah A1 apakah signifikan mempengaruhi Y ya, atau X1 mempengaruhi Y atau B2 mempengaruhi ya masing-masingnya ya, atau B2 mempengaruhi Y. Jadi nggak mungkin. Ini nggak sesuai logika nih. Kalau uji F signifikan, ya tidak ada antara X1 dan X2 yang mempengaruhi, nggak mungkin itu. Ya, jadi kalau uji F signifikan, bisa X1-nya yang signifikan, atau X2-nya saja yang signifikan, atau dua-duanya. Jelas ya? Jelas ya? Itu kan kita untuk inferensia nih, untuk menarik kesimpulan apakah model ini mempengaruhi Y, gitu ya. Model X1 dan S2 ini mempengaruhi Y, ya. Model apa tadi? Harga barang tersebut ya dengan harga apa? Dengan iklan apa tadi? Iklan ya. Ini salah satunya, dua-duanya atau apa? Tidak ada yang mempengaruhi, gitu ya. Gitu ya. Itu dengan uji F ya, uji F. Nah, ini dicari dengan kita harus mencari dulu standar error of estimation ya, atau SEYT itu ya. Jadi YT itu punya standar errornya. Nah, dari mana rumusnya? Standar error estimation ini diperoleh dari namanya, ingat, kalau ragam berarti kuadrat ya. Nah, kalau standar error gampang. Standar error estimasi itu gampang, simply ya. Sigma sum square residual tadi itu
di apa ini? Di apa? Di ini apanya? Diboboti oleh N. N itu jumlah apa? Jumlah observasi. Tadi berapa kata Dimas ya? Itu ada 12 minus K. K ini apa ini? K ini adalah jumlah koefisien. Ya, jumlah variabel. Ada berapa jumlah variabel? Ada Y, ada X1 dan X2 ya. Jelas ya? Jadi standar error of estimation mudah saja. Apa itu? Cari standar sigma standar error residual gitu ya. Kuadratnya ya. Per jumlah observasi minus K. Ya, lalu dikuadratkan karena namanya juga standar error ya. Dibalikan lagi ke data standarnya yang standarisasinya. Ya. Itu data atau dengan term yang lain kan UT kuadrat itu kan sama saja YT minus Y hat ya atau Y estimated ya dikuadratkan. Jelas ya? Atau dengan rumus seperti ini. Ini kan sama saja ini kan ingat kalau Y minus YT ya berarti kan Y minus A minus B X1 minus B2 dikuadratkan kan ini hasilnya ya. Kalau kalian belajar matematika ekonomi kan, ya ini kan. Nah ini sebenarnya. Jadi dari ini itu. Dari ini kemudian persamaannya dikeluarkan ya, dikuadratkan. Ya. Ini terserah mau kalian ambil ini atau. Nah kalau data yang awal kan tadi gampang kan. Jadi standar error dari sini gimana? Data standar error. Jadi standar error gimana? Kita sudah punya kuadrat, benar nggak? Standar error berapa? Ya tentu saja sigmanya, ya, sigmanya per n minus 3, ya, baru diakarkan. Jelas ya? Sesimpel itu, mudah kan? Nah, ini sangat berguna. Data ini itu sangat berguna ya. Data ini sangat berguna untuk mencari uji F, untuk menentukan uji F dan uji T. Ya, karena apa? Nanti, nah, ini standar error estimasi ya, standar error keseluruhan ya. Nah, demikian pula standar masing-masing variabel itu punya standar error juga ya. Variabel A dia punya standar error. Apa itu? Tentu saja standar error A adalah varian A dikuadratkan gitu kan, pasti nilainya positif, gitu ya. Demikian demikian pula variabel B, ini variabel B itu punya apa standar error juga. Apa itu? Adalah varians B ya dikuadratkan. Diakarkan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi varians B itu adalah rumusnya ini sehingga standar errornya adalah tinggal diakarkan gitu ya. Nah, ini prosesnya nih. Prosesnya ya. Ini ekuivalen dengan ini ya, dengan kalian bisa baca ya, saya nggak bisa ini yang saya ini kan prinsipnya ya. Jadi sebenarnya standar error A, B, dan C ini nanti gunanya adalah untuk mencari T hitung ya, untuk mencari T hitung atau T statistik namanya. T statistik itu adalah koefisien dibagi standar error ya. Koefisien dibagi standar error. Kira-kira intuisinya seperti apa? Coba, intuisinya seperti apa? Semakin besar, semakin baik, atau semakin kecil, semakin baik? Coba. Ada yang bisa bantu jawab saya nggak? Kalau T hitung itu semakin besar semakin baik atau semakin kecil semakin baik? Semakin kecil semakin baik. T hitung, yakin, atau signifikan atau tidak, yakin. Hah? Ada yang berani berbeda nggak? Hah? Siapa ini gambarnya kucing nih? Siapa ini? Yang kucing itu siapa ini? Gak ada yang ini?
Gak ada yang ngaku jadi kucing nih? Siapa yang profil picture-nya kucing nih? Coba, T hitung itu semakin besar semakin baik atau semakin kecil semakin baik? Atau semakin signifikan? Bukan semakin baik ya, semakin signifikan. Nabila Aminah. Ya, Pak. Hah? Apa, Pak? T hitung itu semakin besar semakin signifikan atau semakin kecil semakin signifikan? Ingat, T hitung adalah koefisien dibagi standar error masing-masing ya. Kalau T hitung A berarti apa? Koefisien A ya per standar error A gitu ya. Kalau T hitung B ya, apa koefisien B ya, B-nya berarti dibagi dengan standar error B gitu ya. Nah, uji hipotesa ini dibandingkan dengan apa? Nabila, dibandingkan dengan apa itu? Nanti dibandingkan dengan apa? Tes statistik itu dibandingkan dengan apa? Kalau dalam statistika. Uji hipotesa dibandingkan dengan apa? Dengan T-tabel. T-tabel ya. Dengan T-tabel ya. Dengan T-tabel. Ini artinya apa? Artinya apa? Nah ini ya, koefisien bagi standar error ya. Koefisien bagi standar error, koefisien bagi standar error ya. Ya. Nah tentu saja ini kan 0 rata-ratanya ya, karena B1 itu kan koefisien regresi populasi ya, kan ini kan contoh ya, 0 gitu ya. Kan kita konsennya nggak ada. Makanya saya tadi sebut koefisien A ya per standar error A, koefisien B per standar error. Nah, ini masing-masing di uji hipotesis gitu ya. Di uji hipotesis apakah semakin jauh dari nilai T tabel itu ya. Kalau semakin jauh artinya apa? Semakin signifikan. Paham? Paham ya? Ini apa sih sebenarnya intinya? Ini kan koefisien nih, dugaan kita nih. Kita bandingkan dengan nilai standar errornya. Dari kalau standar errornya kecil, berarti kan bagus. Benar nggak? Standar error kecil, errornya kecil. Standarnya kecil untuk variabel yang bersangkutan. Bagus nggak itu? Bagus. Maka tes statistik akan kecenderungan besar. Dan ada kecenderungan ini akan menjauhi dari T tabel gitu ya. Sehingga kecenderungannya signifikan gitu ya. Demikian untuk B, demikian untuk C. Ya. Jadi kalau sudah ketemu nih T hitungnya, ya kita banding, walaupun dalam kenyataannya nanti dalam software itu kita tidak bandingkan satu-satu ya. Karena di situ sudah ada langsung probability ya. Jadi T tabelnya di belakang gitu ya, di belakang, kecuali kalau di buku Walpo tuh ada tabel di belakang gitu ya, untuk N-nya berapa, K-nya berapa gitu ya. Terus T hitungnya berapa, lalu dibandingkan T hitungnya dengan T tabel ya. Nah, kalau dalam software itu tidak seperti itu ya. Karena nanti sudah kita masukkan nilai probability ini ya. Probability itu adalah signifikansinya. Itu sudah langsung bakal signifikansinya ya. Sudah langsung signifikansinya misalnya ya. Nah ini coba lihat. Ini tes statistik nih ya. Tes statistik itu dari mana? Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Awewin. Tes statistik itu dari mana nih? Tes stat untuk C dari mana? Ya. Awewin. Dari yang, iya Pak hadir. Dari yang perhitungan tadi bukan Pak? Ya apa perhitungan tadi? Apa sih tadi ya? Yang A itu koefisien dikurangi beta dibagi standar errornya. Ya, kalau itunya beta ya. Berarti 529 ya per 125 sekian ya. Ini tes statistik. Ya. Iya, Pak. Ya, paham ya?
Ya, jadi kalian nih ini estimasi ini harus tahu nih dari mana ya. Ini banyak kasus nih ya. Ini saya curhat ke kalian nih. Saya sering meluluskan, bukan mencecar dalam skripsi ya. Ini kesalahan fatal soalnya ya. Karena ini bisa menyangkut ketidakjujuran gitu ya. Jadi orang tuh kecenderungannya nih, padahal tidak seperti itu ya. Dalam skripsi inginnya signifikan gitu ya. Inginnya signifikan di sini. Ya. Tetapi dia itu yang dirubah ininya saja nih, detailnya atau p-value-nya ini p-value ya sebenarnya. P-value namanya kalau dalam itu. Total signifikasinya p-value ya dalam sini nih. Ya, ini p-value ya. Probability value-nya ya. Jadi ada yang merubah ininya saja tanpa merubah ini ya. Kelihatan. Ya, kelihatan. Karena apa? Ya, kan kita bisa cek bahwa tes statistik ini adalah koefisien bagi standar error. Ya. Jadi kalau kalian mau berbohong tanggung ininya rubah semua. Tapi kan lebih susah ngerubahnya gimana. Ya. Nah, lihat makanya tadi saya tanya ke si Pak Nabila ya. Semakin tinggi nilai tes statistik dibandingkan dengan total ya signifikansinya ini ya, dibandingkan dengan ini, dengan tes hitungnya, tes statistiknya, itu semakin signifikan cenderungannya. Lihat ya, ini 4. Terserah mau positif atau negatif, terserah ya, karena kita nggak concern koefisiennya positif atau negatif. Yang penting, karena ini total kan, bisa lebih kurang atau lebih kecil gitu ya. Atau terserah mau negatif atau positif, dalam ekonometrika concernnya adalah bukan ke sana, tapi jaraknya ya. Jadi nilainya ini either positif atau negatif gitu ya. Dari kalau 5% biasanya berapa sih? Ya sekitar 1,74 ya. Kalau tes statistik ya 1,74 tergantung ya, ada 1,74 ada 1,96 itulah. Tuh lihat, makanya 4,25 kan lebih besar dari 1, ya orang tuh rule of thumb-nya 2 gitu kan. 1,74 atau 2 lah gampangnya gitu ngitungnya gitu ya. Nah, kalau lebih besar dari 2 positif atau negatif gitu ya, maka kecenderungannya signifikan. Jelas ya? Jadi ini uji parsial namanya. Ya. Uji parsial. Ya. Ya. Nah, itu uji parsial, tadi sebut ada uji F. Uji F itu apa sih? Nah ini, uji F itu hanya ESS per K-1. K itu jumlah koefisien ya. K itu jumlah koefisien. Jumlahnya ada berapa? Ada 2 ya. Ada 3 ya. Y, X, dan X1 dengan X2. Berarti jumlah koefisiennya ada K-1 ada berapa? Ada 2 ya. Ini 2. N min K 12. 12 tadi kan N-nya ya. 12 minus 3 berarti 9. Simply F itu hanya ESS per RSS. Ya, estimated sum square per residual sum square. Nah, ini pun sama. Ya, artinya semakin besar nilai F ini dibandingkan dengan F tabel, ini ada kecenderungan semakin signifikan model tersebut mempengaruhi Y. Paham ya? Paham ya? Paham? Ada yang belum paham? Jadi F itu kan uji keseluruhan. Simply membandingkan ESS per RSS. Tentu dengan diboboti. Kalau ESS diboboti dengan jumlah variabel minus 1, kalau RSS diboboti dengan jumlah observasi minus jumlah variabel. Itu ya. Ini pembobotan saja. Sebenarnya idenya itu membandingkan ESS dengan RSS. Ya. Nah kalau uji R kan, R square kan, bukan estimated ya, estimated sum square per TSS ya. Nah kalau F ini SS per RSS gitu ya. Estimated per residual sum square. Tentu saja kalau RSS-nya kecil, kecenderungan F-nya akan besar. Ya, kecenderungan F-nya akan besar. Ya. Atau ESS-nya besar, maka kecenderungan F-nya akan besar. Dan semakin besar nilai F, ini kecenderungannya akan
akan punya tendensi kita untuk menerima, ya, untuk menerima bahwa model ini secara keseluruhan mempengaruhi Y, ya, model X1, X2 ini mempengaruhi Y. Yang mana kita tidak tahu, entah X1 atau X2, ya, itu akan dilakukan oleh uji parsial. Jelas ya? Ya, nah ini ketemu nih F statistiknya. Nah ini kan ESS per RSS, tinggal diboboti tadi. Jelas ya? Nah ini pun kita tidak usah cari lagi F tabelnya kalau dalam estimasi ya. Kita cari F tabelnya berapa nih? Karena di dalam statistik sudah dibandingkan dengan sudah ada nilai probability-nya. Ini 0,000 sekian, artinya taraf nyata 0,1 pun sudah signifikan ya. Jadi dengan nilai 1% degree of itu pun sudah signifikan. Jelas ya. Itu ide dari uji T dengan uji F. Ya, mungkin sekarang sampai sini dulu lah. Nah, ini PR nih. Saya ini nggak tahu nih. Tugas mungkin ya ada berapa sih di sini? 77 ya. Serah deh kalian bagi 10 kayak atau berapa gitu ya. Ini buat coba ya. Kalian buat satu model ya. Terserah mau satu X-nya minimum 2, 3 juga terserah ya, atau 2 lah ya. 2 saja gitu ya. Apapun modelnya ya. Lalu buat modelnya seperti tadi saya tadi. N-nya terserah, mau 12, mau 50 juga boleh. Ya. Lalu, hitung cara tadi itu dengan proses dengan, ya, seperti ini ya. Tapi kalian nggak usah buat gimana nih, nggak usah ngitung-ngitung itu aja, tapi cukup di tabel Excel-nya lah ya, gitu ya. Di tabel Excel-nya. Ya. Setelah ketemu semuanya tuh, ketemu berapa ESS-nya, TSS-nya gitu ya, RSS-nya, bahkan sampai ketemu standar error dan seterusnya ya, di Excel gitu ya. Tapi bukan Excel yang regresinya ya, tapi dihitung manual gitu. Ya. Lalu setelah itu bandingkan dengan software ekonometrika ya, dengan eViews misalnya. Jadi data yang sama dibandingkan dengan data dengan estimasi di eViews-nya, ya. Jadi mestinya sama ya. Nah setelah kalian dapat itu baru divideokan ya, Kalian sudah punya kelompok belum di sini nih? Sudah ada pembagian kelompok belum di sini? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Ini sebagai inilah ya. Jadi saya ininya video sajalah ya, ujungnya ya, dan filenya tentu saja file Excel ya, dan hasil estimasi dari eViews misalnya ya, biar kalian memahami gitu ya. Nah setelah itu baru dibuat video tutorialnya. Jadi, ini cara melakukan estimasi regresi linear berganda ya, modelnya adalah ini gitu ya. Makanya saya kenapa kuliahnya seperti ini, biar kalian bisa mengikuti ya. Jadi proses regresi linear berganda, lalu kalian buatkan video tutorialnya ya. Lalu diupload di YouTube ya. 5-10 menit lah ya. 5 menit juga mungkin cukup ya. Oke. Nah, ini sampai menjelang UTS tuh ada tuh ya. Kalau bisa nanti video itu nanti kita putar lah ya. Dan nanti akan ada sebagai salah satu nilai tugas ya. Nggak usah banyak-banyak, bagi 10 aja lah kelompoknya ya, 7 orang berarti. Ya, karena ini kan nanti ada yang harus ininya, bagi-bagi tugasnya ya, termasuk sampai buat video tutorialnya. Paham ya? Jadi kan saya menilainya langsung videonya saja dengan file Excel. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Pak. Sebentar, Pak. Silakan.
Ya, untuk tugasnya ini bikin model itu maksudnya kita bikin data acak sendiri gitu, Pak. Silahkan, kalian ambil data dari mana silahkan ya. Tadi kan modelnya fungsi permintaan ya. Silahkan misalnya GPA itu lama belajar atau apalagi itu ya. Kesedia apa income atau apa mungkin ada ya. Apapun modelnya, silahkan model-model ekonomi tentu saja ya. Baik kalian bangkitkan sendiri atau kalian ambil data dari mana ya. Misalnya money demand atau fungsi permintaan hotel syariah atau apapun ya, atau dari skripsi tuh banyak tuh kan data-datanya ya silakan ambil data apapun ya, saya tidak membatasi kalian menggunakan data apa. Jelas ya, biar kalian memahami ya Excel-nya nanti, terutama di Excel-nya itu ya kalian harus benar ya prosesnya, sehingga kalian betul-betul menghayati how to compute the regression gitu ya. Bagaimana cara, kalau zaman dulu saya manual, hitung satu-satu gitu ya. Ya karena nggak mungkin ujian di laptop itu kan, dulu belum ada laptop. Ya. Nah sekarang kalian harus bisa pahami itu ya, harus bisa pahami dari file Excel-nya itu ya. Lalu dibuat video tutorialnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Saya sudah isi juga tadi BAP-nya. Silahkan kalian bisa dan kalau tidak ada pertanyaan kita tutup kuliah kali ini dengan pembacaan hamdalah dan